Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dery Mutakin dengan NPM 542118006, Prodi Agroteknologi semester 7 Fakultas Sains Terapan. Di sini saya akan meresume kembali materi hak milik pada mata kuliah Hukum Agraria dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Rendri Aridayandi SH.MH. Pengertian hak milik menurut pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Pengertian Hak Milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat ketentuan dalam pasal 6. Berdasarkan ketentuan tersebut bahwa sifat-sifat hak milik membedakan dengan hak-hak yang hak milik adalah hak turun-temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah. Pemberian sifat ini tidak berarti bahwa hak itu merubah hak yang mutlak, terbatas dan tidak dapat diganggu-gugat. Kata-kata turun-temurun berarti bahwa hak milik atas tanah tidak hanya berlangsung selama hidup pemegang hak. Akan tetapi, apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak dapat dilanjutkan oleh ahli warisnya. Kata terkuat berarti bahwa hak milik atas tanah dapat dibebani hak atas tanah lainnya. Misalnya, dibebani dengan hak guna bangunan, hak pakai, dan hak lainnya. Hak milik atas tanah ini wajib didaftarkan. Sedangkan kata terpenuh berarti bahwa hak milik atas tanah telah memberi wewenang yang luas kepada pemegang hak dalam hal menggunakan tanahnya. Subjek hak milik berdasarkan pasal 21 Undang-Undang Pengadilan yang menjadi subjek hak milik adalah 1. Hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Kedua, oleh pemerintah ditetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik. 3. Orang yang sudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisnya tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperoleh hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. Yang keempat, selama seseorang di samping kewarganegaraan Indonesianya mempunyai kewarganegaraan asing, maka ia tidak dapat mempunyai tanah dengan hak milik dan baginya. Terjadinya hak milik berdasarkan pasal 22 Undang-Undang Pengadilan terjadi hak milik adalah sebagai berikut. Terjadinya milik menurut hukum adat diatur dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, selain menurut cara yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya milik terjadi karena a. Penetapan pemerintah menurut cara dan syarat-syarat yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Hak atas tanah terjadi karena penetapan pemerintah, yaitu hak atas tanah yang diperoleh melalui mekanisme pemberian. Hak atas tanah. B. Ketentuan undang-undang peralihan hak milik berdasarkan pasal 20 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan menentukan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Kata beralih mempunyai arti bahwa hak milik dapat beralih kepada pihak lain karena adanya peristiwa hukum. Apabila terjadi peristiwa hukum yaitu dengan meninggalnya pemegang hak, maka hak milik beralih dari pemegang hak ke ahli warisnya. Sehingga ahli waris wajib melakukan pendaftaran peralihan hak karena pewarisan tanah. Adapun kata dialihkan mempunyai arti bahwa hak milik dapat dialihkan karena adanya perbuatan hukum. Misalnya jual beli tukar menukar, hibah kepada pihak lain, salah satunya peralihan hak
tersebut adalah jual-jual beli tanah. Hapusnya hak milik berdasarkan pasal 27 Undang-Undang Pengadilan. Hapusnya hak milik adalah sebagai berikut. A. Tanahnya jatuh kepada negara. Yang ke-1, karena pencabutan hak berdasarkan pasal 18. Yang kedua, karena penyerahan dengan sukarela oleh pemiliknya. Yang ketiga, karena ditelantarkan. Yang keempat, karena ketentuan pasal 21 ayat 3 dan 26 ayat 2 menentukan bahwa orang asing yang sesudah berlakunya undang-undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuran harta karena perkawinan. Demikian pula warga negara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya undang-undang ini kehilangan kewarganegaraannya, wajib melepaskan hak itu di dalam jangka waktu 1 tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarganegaraan itu. B. Tanahnya musnah. Istilah musnah dalam hal ini dipahami dalam pengertian yuridis, yaitu secara fisik tanah tersebut tidak dapat dipergunakan secara layak sesuai dengan isi kewenangan haknya. Contohnya tanah yang hilang terkikis erosi sungai maupun pantai. Meskipun secara fisik bidang tanah tersebut masih dapat ditemukan, akan tetapi karena sudah tidak dapat mendukung penggunaannya secara layak, maka haknya dihapus menjadi tanah negara. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.